Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menara hitam misterius? Xiaoyan, Pan-gate, ini baru saja dibuat dan kamu sudah kabur. Selama bertahun-tahun saya menjadi bagian dari unit penegakan hukum, ini adalah pertama kalinya saya melihat pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Wu Hao mengeluh tanpa daya kepada Xiaoyan yang dengan cepat berjalan di depannya di jalan yang luas ini. Setelah orang ini mengkonfirmasi nama faksi sebelumnya, dia telah melemparkan masalah penyelesaian siswa baru ke Sun Er dan Hu Jia sebelum menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Mereka akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya hanya menciptakan efek mengumpulkan hati orang. Sekarang setelah saya menarik orang, saya secara alami dapat mengandalkan keduanya untuk menyelesaikan masalah yang merepotkan. Tidak akan terlambat bagi kami untuk menunjukkan diri dan bertanggung jawab jika seseorang membuat masalah. Xiaoyan memperlambat langkahnya dan tertawa ke arah Wu Hao. Setelah itu, dia menoleh dan mengamati jalan luas di sekitarnya. Pada saat ini, akan ada beberapa murid yang lebih tua dari Akademi Dalam yang melintas di jalan. Namun, tidak banyak orang yang memberi banyak perhatian pada Xiaoyan dan Wu Hao. Jelas, tidak semua siswa yang lebih tua pernah mendengar nama ketua angkatan siswa baru ini. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya, melihat ke jalan, yang membentang ke segala arah, dan bertanya, "Kemana kamu berencana pergi?" "Ayo pergi ke utara untuk melihat," jari Xiaoyan perlahan mengusap cincin hitam itu sambil mengangkat dagunya ke utara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yao Lao tadi malam, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang api surgawi jika dia mencari di area umum itu. Xiaoyan saat ini merasa tidak sabar ketika harus mencari api surgawi untuk memungkinkan dirinya dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Makanya, dia tidak ingin menunda bahkan sesaat. Utara. Wu Hao tertegun sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka keluar untuk membiasakan diri dengan halaman sekolah. Tidak peduli kemana mereka pergi. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Setelah ledakan energi, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara siu saat dia menembak. Kecepatan tubuhnya menyebabkan beberapa siswa yang lebih tua datang dan akan menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Orang ini, Wu Hao menggelengkan kepalanya. Beberapa douki berwarna darah tiba-tiba muncul di kakinya. Saat douki sedikit berfluktuasi, tubuh Wu Hao juga menjadi sedikit ilusi. Dengan segera, tubuhnya bergetar dan secara aneh menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul berikutnya, dia sudah 10 meter jauhnya. Dalam beberapa kilatan, dia dengan cepat mengejar Xiaoyan. Dari agility douki yang ditunjukkan oleh Xiaoyan dan Wu Hao, tidak diragukan lagi bahwa Wu Hao terlihat sedikit lebih halus. Jika dia bertarung dengan orang lain, kelincahan semacam ini akan menyebabkan lawannya pusing. Teknik do agility yang aneh. Para siswa yang lebih tua datang dan pergi menyaksikan bayangan berdarah yang menghilang dari pandangan mereka dan tidak bisa tidak menyuarakan pujian mereka. Ukuran akademi dalam begitu besar sehingga sedikit di luar ekspektasi Xiaoyan dan Wu Hao. Keduanya menghabiskan energi mereka dan berlari dengan liar selama hampir setengah jam. Namun, mereka masih belum mencapai batas akademi dalam. Sepanjang jalan, mereka sering dapat melihat beberapa lingkaran pertempuran tempat orang-orang berdebat dan bertengkar sengit. Ada cukup banyak orang yang mengawasi di sekitar mereka. Beberapa orang, yang lebih banyak bicara, akan meneriakkan bukaan yang diungkapkan oleh kedua pejuang saat mereka menonton. Pada akhirnya, itu menyebabkan kedua orang yang bertengkar merasa lebih khawatir semakin mereka bertengkar.
Pada akhirnya, mereka hanya bisa menarik tangan dan menarik kembali dengan wajah yang diliputi kesedihan. Mereka yang bisa memasuki akademi dalam dari Akademi Jianan memang bukan orang biasa. Pandangan mendalam semacam ini cukup untuk membuat para siswa akademi luar tidak bisa menandingi. Xiao Yan menghela nafas saat dia menarik pandangannya dari lingkaran pertempuran tertentu. Sebagian besar siswa di sini telah melalui berbagai pemurnian. Jika salah satu dari mereka secara acak ditempatkan di sebuah kerajaan di dalam benua, kemungkinan mereka akan diperlakukan sebagai seorang jenius. Penglihatan orang-orang ini tidak mengherankan. Wu Hao tersenyum dan melanjutkan, namun, suasana di sini memang sangat ganas. Mereka akan segera memulai perkelahian di tempat untuk menyelesaikan perselisihan apapun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu ke sekeliling dan sedikit tertegun menemukan bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada peningkatan jumlah orang yang berkerumun di jalan ini menuju utara. Masing-masing melepaskan kecepatan mereka secara maksimal. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Wu Hao hanya melihat sosok manusia berulang kali bergegas melewati pepohonan di sisi jalan serta suara angin deras, hu-hu. Sepertinya mereka semua bergegas ke utara. Apa sebenarnya yang ada di sana? Wu Hao juga menyadari peningkatan jumlah siswa saat dia bertanya dengan heran. Hei, kita akan tahu setelah kita pergi dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Kakinya melangkah dari tanah saat tubuhnya sekali lagi melesat. Akhirnya, Wu Hao mengikutinya dari dekat, seperti belatung di tulang. Perjalanan cepat kali ini berlangsung selama 20 menit lebih sebelum kecepatan Xiao Yan dan Wu Hao secara bertahap melambat. Sebuah massa hitam besar, terdiri dari banyak siswa yang telah berhenti, muncul di depan mereka saat ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tercengang saat dia melihat orang-orang hitam yang seperti semut ini. Saya tidak tahu, Wu Hao juga tidak terbiasa dengan tempat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan membelai dagunya dengan tangannya. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat tiba di bawah pohon besar. Dia berbicara dengan Wu Hao, ayo naik dan lihat. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan melompat ke cabang pohon tanpa menunggu jawaban Wu Hao. Tubuhnya seperti monyet yang gesit saat dia memanjat pohon dengan cara yang sangat gesit. Hanya dalam puluhan detik, tubuhnya muncul di atas pohon besar dengan satu lompatan. Xiao Yan menyaksikan pemandangan di bawah dari sudut pandang yang tinggi saat dia berdiri di atas pohon. Tatapannya melayang melewati massa hitam kerumunan manusia dan langsung menyapu ke depan. Tiba-tiba, wajahnya terkejut. Mulutnya juga sedikit terbuka, ini adalah area tertekan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Di dalam depresi itu ada menara hitam yang sangat besar terkubur dalam di bawah tanah, hanya memperlihatkan ujung menara dan pintu masuk yang gelap. Menara itu terkubur di dalam tanah. Adegan yang sangat aneh semacam ini menyebabkan keheranan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Itu lama kemudian sebelum dia berangsur-angsur pulih dan bergumam, jangan bilang kalau ini yang disebut menara pemurnian ki langit yang berkobar. Sungguh tak terduga, apakah itu benar-benar terkubur di bawah tanah? Bisakah seseorang masuk dan berlatih di sana? Tatapan Xiao Yan menyapu detail di satu lapisan menara yang berada di atas tanah. Dia tiba-tiba mengerutkan alisnya ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh menara tampak agak bengkok dan memiliki beberapa kerutan. Dia telah melihat jenis pertahanan ini di Balai Koleksi Buku, Akademi Luar. Ya ampun, mereka secara khusus menempatkan tingkat pertahanan ini. Menurut apa yang telah dijelaskan oleh wakil kepala sekolah Hugan terakhir kali, Xiao Yan dengan jelas tahu bahwa untuk menyiapkan pertahanan semacam ini yang memutar ruang, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan Douzun. Douzun, Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Orang yang kuat di kelas ini benar-benar terlalu menakutkan.
Mereka benar-benar dapat menggunakan ruang, sesuatu yang sangat halus dan tidak terlihat, untuk melakukan apapun yang mereka suka. Alam menakutkan macam apa itu Do Sheng, atau bahkan Dou yang berada di atas keduanya. Saat Xiao Yan berulang kali mengagumi kekuatan menakutkan dari seorang elit Douzun, suara angin deras muncul tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan sedikit terkejut menyadari bahwa lusinan sosok manusia melintas dari jauh. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosok manusia dengan mantap dan teratur muncul di cabang beberapa pohon besar di samping Xiao Yan. Orang-orang ini cukup kuat. Setelah memeriksa sosok manusia ini dari dekat, Xiao Yan menyadari bahwa lusinan sosok manusia ini semua mengenakan lencana, mirip dengan daun, di dada mereka. Tampaknya orang-orang ini berasal dari faksi yang sama. Memang ada banyak faksi di dalam Akademi Dalam. Pan Gate, kita baru saja dibuat. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap sosok manusia itu hanya untuk menyadari bahwa mereka sudah bergegas turun sendiri setelah mengamati pemandangan di bawah. Sekelompok besar orang menyelam dari atas ke udara sebelum mereka langsung menyerang ke depan sekelompok besar massa hitam dengan cara yang sangat kasar dan tidak masuk akal. Tindakan memotong antrian secara paksa ini jelas membuat semua orang marah. Namun, ketika orang melihat lencana berbentuk daun di dada mereka, mereka hanya bisa dengan marah menelan kata-kata yang sampai ke mulut mereka. Saya pikir faksi ini seharusnya memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam Akademi Dalam. Xiao Yan menyaksikan reaksi semua orang dengan matanya saat dia bergumam lembut. Segera, dia bergerak di sepanjang batang pohon dan dengan cepat melompat ke bawah. Ketika kakinya mendarat di tanah, Wu Hao, yang tidak berdiri di sampingnya, buru-buru bertemu dengannya. Dia bertanya, "Sudahkah Anda memeriksanya dengan jelas?" Tempat ini tampaknya menjadi menara pemurnian ki langit yang berkobar. Xiao Yan menepuk tangannya dan segera meremas ke arah kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mari kita lihat apa gunanya menara pemurnian ki langit yang berkobar ini." Ini benar-benar memungkinkan orang untuk berlatih dengan kecepatan tinggi. Ini adalah menara penyulingan ki langit yang berkobar. Ekspresi Wu Hao sedikit gembira saat mendengar ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan dan melakukan yang terbaik untuk masuk ke kerumunan manusia. Jelas, dia juga sangat tertarik dengan hal ini. Ketika Xiao Yan dan Wu Hao mencapai batas aliran manusia setelah beberapa tekanan yang sulit, mereka tidak bisa lagi menekan ke depan. Alasannya bukan karena orang-orang yang ada di depan diperas sampai penuh. Sebaliknya, ada tanah kosong yang sangat luas di depan mereka. Beberapa puluh meter, di sisi berlawanan dari tanah kosong, adalah menara hitam misterius terkubur di dalam tanah. Pada saat ini, tanah yang luas dibagi menjadi beberapa area dengan cara yang sangat tertib. Ada sekelompok besar orang yang duduk dengan mata tertutup di setiap area. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa orang-orang yang dia lihat di puncak pohon ada di antara mereka. Orang-orang ini seharusnya menjadi bagian dari beberapa faksi yang lebih kuat di dalam Akademi Dalam. Mereka agak sombong. Mereka tidak perlu mengantri dan bisa langsung menempati posisi terbaik. Ceka-ceka, tidak heran Atai mengatakan bahwa di Akademi Dalam, seseorang harus membangun atau bergabung dengan beberapa faksi yang kuat untuk mendapatkan kondisi pelatihan terbaik. Wu Hao berkata dengan suara lembut. Ini memang sedikit berlebihan, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengamati secara mendalam berbagai faksi, yang anggotanya duduk bersila dengan mata tertutup. Dia tidak menjadi pusat perhatian dan berjalan ke dalam lingkaran itu. Dia mengerti bahwa saat ini, Pan Gate tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Begitu dia maju ke kelas Dou Ling, dia mungkin bisa berdiri di antara mereka. Namun, untuk saat ini, lebih baik tidak menonjolkan diri. Dong!
Saat Xiao Yan dan Wu Hao berdiskusi dengan lembut, sebuah gong kuno terdengar sangat kuat di daerah ini. Setelah gong dibunyikan, kebisingan itu tiba-tiba berhenti. Buka menara! Saat Xiao Yan dan Wu Hao berdiskusi dengan lembut, sebuah gong kuno terdengar sangat kuat di daerah ini. Setelah gong dibunyikan, kebisingan itu tiba-tiba berhenti. Buka menara! Saat gong dibunyikan, sebuah suara tua tampaknya dipancarkan dari dalam menara. Tidak lama setelah suara tua itu terdengar, orang bisa melihat bahwa pintu hitam yang gelap, yang tertutup rapat, perlahan mulai terbuka. Aura panas samar merembes keluar darinya, menyebabkan suhu area ini sedikit meningkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat dia merasakan perbedaan suhu. Tangannya juga menegang saat ini. Masuki menara. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Segera, semua orang di tanah kosong dengan mata tertutup tiba-tiba membukanya. Mereka tiba-tiba berdiri. Seseorang hanya bisa mendengar suara angin yang deras saat banyak sosok manusia melesat secara eksplosif menuju pintu masuk menara dari segala arah. Pergi, ayo masuk juga. Xiao Yan menahan hatinya, yang tiba-tiba menjadi gelisah. Dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan memimpin jalan ke tanah kosong. Setelah itu, mereka dengan cepat berjalan menuju menara hitam misterius yang terkubur jauh di bawah tanah. Saat mereka mempersempit jarak antara mereka dan menara, Xiao Yan akhirnya benar-benar merasakan ukuran yang sangat besar dari menara hitam ini. Ini hanyalah level yang terlihat di atas permukaan. Namun, itu sebenarnya setara dengan bangunan 2 atau 3 lantai. Sudut gunung es terlihat seperti ini. Sulit membayangkan betapa megahnya tubuh menara itu yang tersembunyi di bawah tanah. Langkah kaki Xiao Yan berhenti beberapa meter di depan menara hitam. Dia memberi jalan kepada orang lain dan berdiri di samping, menimbang menara hitam ini yang tampak agak kuno, dengan sangat detail. Dia tidak tahu material apa yang digunakan untuk membangun menara, tapi sedikit memancarkan beban dan dingin yang sedingin es. Tempat yang aneh. Bagian dalam menara jelas dipenuhi dengan panas yang membara, tetapi mereka menggunakan bahan yang mengandung dingin untuk membangun badan menara? Ini sungguh aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memiliki beberapa keraguan. Efek yang sepenuhnya berlawanan hidup berdampingan di tempat yang sama. Implementasi semacam ini biasanya hanya ada saat menekan sesuatu. Ayo pergi, Xiao Yan. Wu Hao mendesak sambil menarik Xiao Yan, yang matanya menatap tajam ke menara hitam. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh dan menatap pintu depan hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sesuatu di dalam tubuhnya bergerak sedikit. Saat mereka bergerak semakin dekat ke pintu masuk utama menara hitam, detak jantung Xiao Yan menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, saat dia berdiri di depan pintu masuk utama, telapak tangannya benar-benar berkeringat. Xiao Yan berdiri di depan pintu utama dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan emosi di dalam hatinya dan mengatupkan giginya. Hatinya susah diatur saat dia mengangkat kakinya dan segera melangkah dengan berat ke dalam kegelapan di belakang pintu masuk utama. Cahaya di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Sesaat kemudian, Xiao Yan merasakan kakinya menginjak permukaan batu yang keras. Namun, hatinya tak sempat rileks setelah kakinya menginjak tanah yang kokoh saat ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Wajah halus dan tampan tiba-tiba menjadi semerah arang terbakar. Adegan ini sangat aneh. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.